Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seila Nur Aida Safitri, NIM T2018-4119 akan menjelaskan tentang energi dan perubahannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai energi. Energi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni energia, yang berarti kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam hal ini, energi merupakan besaran yang kekal, artinya tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam satuan internasional, energi disebut dengan joule. Dengan perhitungan 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau sama dengan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, satuan internasional ini ditemukan oleh Prescott Joule dalam percobaannya persamaan mekanik panas. Dan satuan lain untuk energi adalah kalori. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai sejarah tentang energi, yakni sejarah mengenai energi ada dalam bangsa Yunani kuno. Dan penyebutan kata ini pertama kali muncul di sebuah karya Aristoteles pada abad keempat sebelum Masehi. Pada penghujung abad ke-17, adanya usulan ide bahasa Latin yaitu vis viva atau gaya hidup oleh Gottfried Leibniz akhirnya mendefinisikan dengan perkalian antara massa objek dengan kuadrat kecepatannya. Dalam hal ini dipercayai bahwa hasil totalnya adalah kekal, yang kemudian bisa diperhitungkan perlambatan akibat gesekan. Dan Leibniz ini membuat sebuah teori bahwasanya energi termal terdiri dari gerak acak dan bagian pembentuk zat, walau pada akhirnya hal ini membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk bisa diterima pada halayak umum. Kemudian untuk hukum kekalan energi pertama kali dipostulatkan pada awal abad ke-19 yang kemudian berlaku pada kali postulatkan pada awal abad ke-19 dengan sistem terisolasi. Adanya pengembangan inilah yang kemudian memunculkan teori kekekalan energi dirumuskan secara formal oleh William Thomson atau Lord Kelvin di dalam Termodinamika. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jamil, NIM T2018-4095. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam energi dan kegunaannya dalam sehari-hari. Yang pertama, energi otot. Energi otot di sini merupakan energi yang dihasilkan oleh otot tubuh makhluk hidup. Misalnya, kuli bangunan yang sedang mengangkat barang, tenaga kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman. Contohnya juga bisa seperti pada manusia dan hewan. Kenapa? Karena manusia dan hewan bisa menggerakkan organ tubuhnya untuk melakukan kegiatan karena memiliki energi otot tersebut. Yang kedua yaitu energi kalor. Energi kalor atau panas. Di sini yaitu merupakan energi yang mengalami perpindahan panas dari suatu benda ke benda yang lain. Terjadi karena apabila terdapat perubahan suhu di antara kedua benda tersebut. Panas di sini berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi maksudnya di sini kita bisa mengambil contoh kompor yang di atasnya ada panci yang berisi air dingin. Apabila yang dimaksud perubahan suhu di sini yaitu ketika memanaskan air dengan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air dapat mendidih. Itu contoh dari energi kalor atau panas. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik di sini yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi yang terjadi karena adanya perpindahan muatan listrik. Contohnya, listrik yang digunakan untuk peralatan rumah tangga
seperti kipas angin, televisi, lemari es, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu energi cahaya. Energi cahaya di sini kita tidak bisa melihat apapun. Kita bisa melihat karena ada sumber cahaya atau benda yang memantulkan cahaya ke mata kita. Sumber energi cahaya di sini berasal dari matahari dan lampu. Contohnya ya matahari itu bisa lampu senter, banyak sekali contohnya. Yang kelima di sini yaitu energi bunyi. Energi bunyi yang dihasilkan oleh getaran benda atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi, seperti contohnya seruling, trompet yang mengeluarkan suara-suara seperti drum, itu memantulkan sumber bunyi. Bunyi bel juga bisa, suara orang berbicara, dan bunyi alat-alat musik yang lainnya itu termasuk dari energi bunyi. Baik, poin selanjutnya yaitu energi kimia. Energi kimia di sini yaitu suatu energi yang dihasilkan melalui reaksi suatu zat. Contoh lampu senter yang dinyalakan, ada yang menggunakan lampu senter yang bisa dinyalakan dengan adanya sumber dari yaitu baterai. Dan contoh-contoh dari energi kimia di sini ada bahan bakar minyak, kayu bakar, dan juga aki. Yang selanjutnya yaitu energi nuklir. Energi nuklir di sini yaitu energi yang dihasilkan oleh reaksi inti bahan radioaktif seperti uranium. Energi ini dihasilkan oleh inti atom yang membelah atau dua inti atom yang menyatu. Contohnya penggunaan bom nuklir. Meski tampak dan bahaya, ditimbulkan amat besar pemanfaatan bijaksananya, tergantung jawab dan terkendali atas energi nuklir yang meningkatkan taraf hidup sekaligus memberikan solusi atas masalah lingkungan energi, salah satunya pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu contoh dari energi nuklir. Baik, di sini kita lanjut pada energi potensial. Energi potensial di sini merupakan energi yang memiliki suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Artinya di sini saat benda tersebut diam pada posisi tertentu, semua benda yang berada di atas permukaan bumi akan memiliki energi potensial karena adanya gravitasi bumi. Contohnya di sini seperti katapel, busur, buah yang jatuh dari pohon, anak panah. Itu yang bisa saya jelaskan tentang energi dan macam-macamnya dan beserta contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Wulandari, NIM T2018-4086. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya dinamo sepeda, dan kincir angin. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika bertepuk tangan maka akan menimbulkan suara. Dan gesekan senar gitar. Yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi gerak.
Contohnya penggunaan batu bara dalam kereta uap. Yang kelima, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan diesel dan penggunaan aki. Yang keenam, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pemanfaatan teknologi panel surya. Yang ketujuh, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya pemanfaatan cahaya matahari menjadi proses fotosintesis. Yang kedelapan, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik, solder listrik, dan rice cooker. Yang kesembilan, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, bel sekolah, dan lain-lainnya. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pengisian aki. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya bola lampu, layar televisi, dan layar monitor komputer. Yang terakhir, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, mixer, pompa air, dan lain sebagainya. Yang F, kandungan ayat Al-Quran. Yang pertama, surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan kosakatanya, ma'syarah golongan, istata'tum kamu sekalian mampu, tanfudu kamu sekalian menembus, aqtari penjuru, bisultani dengan kekuatan. Fanfudu maka lintasilah, tembuslah ke penjuru langit dan bumi dan lepaskan dirimu. Dikatakan tembusnya sesuatu dari sesuatu yang lain ketika sesuatu itu dilepaskan, seperti melepaskan anak panah. La tanfudu illa bisultan. Dan kamu tidak mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Mereka tidak mampu untuk menembusnya kecuali dengan kekuatan, dan mereka tidak kuasa. Allah memerintahkan kepada golongan jin dan manusia untuk menembus atau melintasi ke penjuru langit dan bumi. Artinya, perintah Allah ini hanya sekedar tantangan Allah untuk menguji dan melemahkan jin dan manusia. Jika mereka kuasa untuk keluar penjuru langit dan bumi dan semacamnya, itu hanya ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tidak mampu menembus atau melintasi kecuali dengan kekuatan. Dan mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menembus atau melintasi ke penjuru langit dan bumi, dan juga mereka tidak kuasa. Dan yang dimaksud sultani di sini adalah zat yang mempunyai kekuatan dan menguasai untuk memerintah. Ayat di atas, pada masa 14 abad yang silam, setelah memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasanya mereka telah dipersilahkan oleh Allah untuk menjelajahi dan di angkasa luar, asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Dan hal ini telah dibuktikan di era modern
sekarang ini dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus angkasa luar. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah berulang kali melakukan pendaratan di bulan dan dapat kembali lagi ke bumi. Isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 ini sangat cocok untuk dipelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak atau belum terungkap gitu. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Nah, jadi kesimpulannya di sini orang kalau ingin sukses dunia akhirat harus mempelajari ilmu, harus mengetahui ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Seperti sekarang, seperti saya ini. Nah, itu harus penting untuk mengetahui yang Imam Syafi'i tadi katakan. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil, perlu adanya semangat juang. Harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang lama, tidak sedikit lah. Jadi intinya mencari ilmu itu cukup lama waktunya, tidak sesingkat apa yang kita bayangkan, gitu aja. Sekian, terima kasih. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.